Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang fungsi manajemen public relation. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Septi Quraini, yang kedua Siti Rabiatul Adawiyah, dan yang ketiga Agi Setiani Karenina. Baiklah, langsung saja simak pembahasannya. Pertama ada pengertian public relation. Manajemen public relation merupakan penerapan fungsi-fungsi dasar manajemen dalam kegiatan public relation. Praktisi public relation akan sangat membutuhkan fungsi-fungsi tersebut dalam membuat suatu konsep dan mengimplikasikannya yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, mengelola public relation berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Manajemen ini merupakan terapan dari ilmu manajemen dasar yang diimplikasikan di dunia public relation. Selanjutnya, public relation menurut para ahli. Menurut Prof. Edward L.B. mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong langsung terhadap masyarakat untuk mengubah sikap dan tindakan. Yang ketiga, usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari perusahaan dengan masyarakat dan dari masyarakat dengan perusahaan. Selanjutnya, menurut Prof. Beyronce mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu usaha yang sadar untuk mempengaruhi orang, terutama melalui komunikasi, guna berpikir baik terhadap organisasi, menghargai dan mendukungnya, dan bersimpati dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Komunikasi biasa diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan mencapai saling pengertian atau mutual understanding. Selanjutnya ada prinsip manajemen public relation. Yang pertama, membentuk manajemen public relation untuk mengatur arus informasi atau berita secara terbuka. Yang kedua, memiliki wewenang penuh dalam melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pejabat public relation untuk mengelola manajemen public relation. Dan yang ketiga, manajemen public relation yang terkait dengan manajemen perusahaan tertentu harus bersifat informasi atau terbuka. Selanjutnya ada fungsi manajemen public relation. Yang pertama, planning. Planning adalah merumuskan apa yang harus dilaksanakan yang akan datang, serta mengetahui menetapkan tujuan rumusan tersebut apakah sesuai dengan sasaran untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada leading. Leading adalah sebagai pemegang kendali untuk mengontrol kinerja bawahannya. Kegiatan leading harus aktif dan mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi agar dapat diterima apapun putusannya oleh bawahannya. Yang keempat, controlling. Controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Manajemen rencana. Pada aspek perencanaan yang baik, hal yang harus diikuti adalah mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mengidentifikasi problem, mencari sebab-sebab pokok, mengidentifikasi alternatif, memperhitungkan kekuatan, menyesuaikan rencana-rencana, memonitor aktivitas, dan menyelesaikan metode monitoring. Sementara komunikasi merupakan proses terus-menerus untuk menghubungkan tujuan-tujuan dengan lingkungan internal, seperti pemberi keputusan, supervisi, dan pekerja, maupun eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan publik. Sedangkan evaluasi adalah menjawab pertanyaan berikut, apakah output sesuai tujuan, bagaimana supaya lebih baik di waktu yang akan datang, dan apakah hasil sesuai dengan perencanaan. Nah, dalam wilayah komunikasi, semua organisasi harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuannya, tentunya dengan pendekatan bervariasi dan berbeda-beda. Adapun strategi manajemen, hampir semua perusahaan menggunakan strategi public relation sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasarannya. Adapun elemen penting yang wajib dimasukkan saat menyusun strategi public relation, antara lain, yang pertama komunikasi perusahaan, yang kedua hubungan dengan media, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat masyarakat krisis, dan yang kelima manajemen acara.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.